di sini aku akan menjawab pertanyaan dari tugas besar 2 pengauditan 1. Bank Bukopin didirikan pada tanggal 10 Juli 1970. Sebelum terkenal sebagai Bank Umum Koperasi Indonesia, pada tahun 1989, perusahaan berganti nama menjadi Bank Bukopin. Setelah itu, pada tahun 1993, status perusahaan berubah menjadi perseroan terbatas. Kegiatan bank ini mencakup layanan yaitu kredit dan dana. Manajemen Bank Bukopin melakukan kecurangan dengan modus operandi yaitu mengakui pendapatan atas piutang kartu kredit sehingga terjadi modifikasi atau kecurangan pelaporan keuangan atas pendapatan tersebut dalam skala besar. Kesalahan penyajian pada kartu kredit ini disebabkan oleh adanya penjurnaan transaksi abnormal. Kartu kredit yang dihasilkan oleh sistem yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta kebijakan yang diterapkan di dalam perusahaan. Lalu, penjurnaan transaksi pada kartu kredit bersifat fiktif, yang sebenarnya tidak terdapat aliran dana dari penjurnaan tersebut. Akibat dari adanya kesalahan penyajian pada piutang kartu kredit tersebut, Bank Bukopin harus merevisi laba bersihnya pada tahun 2016. Dari sebelumnya 1,08 triliun turun menjadi 183,56 miliar. Manajemen mereka pun juga menyajikan kembali laporan keuangan yang sudah dimodifikasi tersebut untuk tahun 2015, 2016, dan 2017. Joseph Warnock ini merupakan keluaran ide dari pemikiran 5 aliansi organisasi profesi yaitu FAI, AAA, AISPA, IIA, dan IMA. Komponen-komponen yang terdapat pada Joseph Warnock ini antara lain yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada kegiatan pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan yang terakhir ada kegiatan pemantauan. Jadi, dalam kasus Bank Bukopin ini, menurut saya bagian ataupun komponen dari Joseph Warnock ini yang tidak berjalan pada entitas tersebut adalah yang pertama ada lingkungan pengendalian, di mana salah satunya tidak terlaksananya integritas dan nilai etika dalam bank tersebut, khususnya pada manajemennya. Yang kedua ada penilaian risiko, di mana tidak terlaksananya dengan baik untuk identifikasi resiko dan analisisnya atas suatu resiko yang ada dalam bank tersebut. Yang ketiga ada kegiatan pengendalian, di mana kurangnya kebijakan dan prosedur ataupun keamanan di dalam aktivitas yang dilakukan bank tersebut. Lalu yang keempat ada informasi dan komunikasi, di mana kurangnya komunikasi ataupun efektivitas komunikasi dan juga kurangnya informasi yang ada dalam bank tersebut. Dan yang terakhir ada kegiatan pemantauan, di mana kurangnya pengawasan yang harusnya terus berlangsung dan pelaporan kekurangan yang terjadi dalam komponen Joseph Warnock lainnya dalam bank tersebut. Dalam penilaian risiko ini, maka akan dilakukan beberapa kegiatan ataupun aktivitas seperti yang pertama, mengetahui pemahaman entitas dan lingkungan dengan analisis risiko. Yang kedua, melakukan prosedur analitis awal dengan cara horizontal, vertikal, rasio, atau antar item. Yang ketiga, yaitu menentukan materialitas awal yang terdiri dari OM, PM, dan AM. Pada laporan keuangan Bank Bukopin per 31 Desember 2016 ini, terdapat total aset sebesar 105,4 triliun. Maka bisa ditentukan OM sebesar 0,5 dari total aset, yaitu sebesar 527 miliar rupiah. Lalu ditentukan dari PM sebesar 60% dari OM, yaitu sebesar 316,2 miliar. Lalu AM sebesar 5% dari PM, yaitu 15,8 miliar rupiah. Melakukan prosedur analitis atas laporan keuangan Bank Bukopin tahun 2016 dengan cara horizontal. Horizontal adalah analisis dengan membandingkan akun antara periode saat ini dan periode sebelumnya. Ini adalah contoh analisisnya.
Jadi, dalam hal ini bisa dilihat bahwa jumlah kas dari tahun 2016 dan tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2016 dan memiliki jumlah perbandingan sebesar 170,8 miliar atau bisa dibilang sebesar 20,1%. Hal yang akan saya tanyakan kepada Direktur Keuangan entitas atau bank tersebut yang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan dan pengambilan keputusan bank yang berkaitan dengan keuangan, yaitu seperti tujuan yang hendak dicapai Direktur Keuangan tersebut, bagaimana proses atau strategi manajemen yang dilakukan olehnya dalam berbagai kondisi dan lainnya. Data yang akan diminta dan akan dipelajari antara lain salinan laporan audit sebelumnya, buku besar, nota keuangan, laporan keuangan, dan lainnya. Kemudian, untuk informasi, maka informasi yang akan diminta dan akan dipelajari seperti bagian atau struktur organisasi, alat kerja aktivitas dalam bank tersebut, dan lainnya. Dalam tahap ini, maka dilakukan beberapa kegiatan ataupun aktivitas diantaranya seperti yang pertama, pengujian pengendalian. Yang kedua, ada pengujian saldo dan transaksi, di mana terdapat STOT, TDP, dan SAP. Lalu yang ketiga, ada evaluasi, di mana mengenai estimasi akuntansi pihak berelasi, peristiwa kemudian, dan kelangsungan usaha. Lalu yang keempat, ada materialitas final atau OM, IM, dan AM. Dan terakhir ada prosedur analitis final dengan cara horizontal, vertikal, rasio, atau antar item. Dalam laporan keuangan Bank Bukopin tahun 2016, untuk meyakini bahwa seluruh utang yang jumlahnya tertulis di dalam laporan keuangannya itu adalah lengkap dan komplit, maka saya akan melakukan prosedur tracing atau tracing, yaitu kegiatan mengikuti dokumen sumber hingga ke pencatatan atau kegiatan menelusuri ke pencatatan, di mana dengan cara menelusuri, mencocokkan, dan mengkoreksi bukti utang dari bank itu yang telah dicatat ke buku jurnal, buku pembantu, dan buku besar, sehingga nantinya dapat membuktikan apakah utang sudah dicatat dan dilakukan secara lengkap ataukah belum. Cara yang akan saya lakukan untuk menguji bahwa saldo piutang yang tertera pada laporan posisi keuangannya memang benar-benar ada adalah dengan melakukan prosedur vouching. Vouching adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran atau keabsahan suatu bukti yang mendukung transaksi atau kegiatan menelusuri dan memeriksa ke sumber bukti, di mana untuk membuktikan bahwa piutang tersebut ada dengan konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang adalah surat pernyataan yang menyajikan rincian jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh debitur pada waktu tertentu, atau suatu tindakan berupa menanyakan kepada debitur apakah mereka memiliki utang sebesar nominal tertentu kepada bank tersebut. Cara yang saya lakukan untuk menguji bahwa biaya depresiasi aset tetap pada entitas atau bank bukopin tersebut adalah sudah benar perhitungannya adalah dengan melakukan prosedur recalculation. Recalculation adalah kegiatan melakukan perhitungan kembali atau pengecekan ulang atas semua transaksi di dalam catatan atau dokumen. Dalam hal ini, untuk membuktikannya dengan melakukan perhitungan ulang atas penyusutan dari aset tetap bank tersebut dengan memperhatikan dan melihat metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat dari setiap aset tetap, nilai residu, dan pengakuan beban penyusutan oleh bank. Cara yang saya lakukan untuk menguji bahwa perhitungan perpajakan entitas atau bank bukopin tersebut sudah benar perhitungannya adalah dengan melakukan prosedur recalculation. Dalam hal ini, untuk membuktikannya dengan melakukan perhitungan ulang atas perpajakan bank tersebut, dengan memperhatikan dan melihat dasar hukum pajak dan presentase perhitungan yang sudah digunakan dan lainnya. Cara yang saya lakukan untuk menguji bahwa investasi pada surat berharga sudah disajikan dan diungkapkan secara benar dan cukup adalah dengan melakukan prosedur inspeksi.
Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen agar dapat menentukan keaslian dokumen tersebut atau kondisi fisik sesuatu, di mana nantinya akan melakukan pemeriksaan atau investasi terhadap surat berharga dan akan dibuktikan keasliannya serta dilihat apakah sudah diungkapkan ke dalam laporan keuangan dengan benar ataupun belum. Dalam mengaudit akun utang pada laporan keuangan Bank Bukopin tahun 2016, perbedaan ketika menguji akun tersebut antara completeness dan existence, yaitu jika menguji asersi completeness pada akun utang, maka akan dilakukan prosedur tracing. Tracing adalah kegiatan mengikuti dokumen sumber hingga ke pencatatannya atau kegiatan menelusuri ke pencatatan, di mana dengan cara menelusuri, mencocokkan, dan mengkoreksi bukti utang dari bank itu yang telah dicatat ke buku jurnal, buku pembantu, dan buku besar, sehingga nantinya dapat membuktikan apakah utang sudah dicatat dan dilaporkan secara lengkap ataukah belum. Namun, jika menguji asersi completeness pada akun utang, maka akan dilakukan prosedur-prosedur vouching, di mana vouching ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran atau keabsahan suatu bukti yang mendukung transaksi atau kegiatan menelusuri dan memeriksa ke sumber bukti, di mana untuk membuktikan bahwa utang tersebut ada dengan konfirmasi utang. Konfirmasi utang adalah surat pernyataan yang menyajikan rincian jumlah kewajiban yang masih harus dibayar oleh bank pada waktu tertentu atau suatu tindakan berupa menanyakan mengenai utang bank yang ada. Tahap laporan merupakan hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Di dalam laporan audit harus mencakup jenis opini jasa yang diberikan, objek yang audit, lingkup audit, tujuan audit, hasil audit, dan rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan dan informasi atau istilah audit pada laporan keuangan lainnya. Laporan ini merupakan bentuk komunikasi auditor dengan pihak lainnya sehingga tidak boleh dibuat secara sembarangan. Estimasi akuntansi adalah suatu penaksiran atau suatu jumlah moneter ketika metode pengukuran yang akurat tidak tersedia. Istilah ini digunakan untuk suatu jumlah yang diukur pada nilai wajar ketika terdapat ketidakpastian estimasi dan untuk jumlah lain yang memerlukan estimasi. Kemudian caranya adalah dengan yang pertama, mempertimbangkan asersi yang terkandung dalam laporan keuangan untuk menentukan kebutuhan akan estimasi. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh dalam melaksanakan prosedur. Yang ketiga adalah meminta keterangan dari manajemen tentang adanya keadaan yang mungkin memusatkan petunjuk mengenai perlunya membuat estimasi akuntansi. Untuk menguji transaksi pihak berrelasi dapat dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama ada penilaian resiko, di mana auditor wajib melaksanakan prosedur audit sesuai dengan prosedur, wajib mempertimbangkan kerentanan laporan keuangan terhadap transaksi. Auditor wajib menanyakan kepada manajemen tentang identitas pihak terkait, sifat hubungan antara entitas dan pihak terkait, dan apakah entitas melakukan transaksi dengan pihak terkait. Selama audit, auditor wajib senantiasa waspada ketika inspeksi catatan atau dokumen mengenai pengaturan atau informasi lain. Lalu, auditor wajib menanyakan tentang sifat transaksi atau apakah pihak terkait juga terlibat. Dan yang terakhir, auditor wajib mengidentifikasi dan menilai risiko saji material terkait dengan hubungan atau transaksi pihak terkait dan menentukan apakah masing-masing risiko tersebut termasuk risiko yang signifikan. Yang kedua ada menanggapi resiko, di mana dugaan adanya kecurangan berkenaan dengan hubungan dan transaksi pihak terkait. Lalu transaksi pihak terkait yang disignifikan di luar jalur bisnis normal, dan asersi manajemen. Yang ketiga ada pelaporan, di mana berisi tentang dokumen dan laporan. Lalu ada representasi manajemen dan menentukan apakah laporan auditor harus dimodifikasi. Yang pertama ada pelajari notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komisi-komisi yang dibentuk dalam periode setelah tanggal neraca.
Yang kedua, melakukan perbandingan antara tanggal neraca auditan sampai dengan tanggal penerbitan laporan audit. Yang ketiga ada mengadakan wawancara dengan pimpinan perusahaan klien mengenai peristiwa yang kemungkinan berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada melakukan wawancara dengan penasihat hukum klien. Selanjutnya ada review penagihan piutang usaha yang terjadi setelah tanggal neraca. Ada review jurnal penerimaan kas, terutama yang mengenai transaksi penerimaan kas dari penarikan kredit atau dari penjualan aktiva tetap yang jumlahnya material. Dan yang terakhir adalah mereview transaksi yang material jumlahnya yang dicatat dalam laporan keuangan. Jika auditor yakin bahwa akan terdapat kesangsian besar atas going concern atau kelangsungan hidup satuan, maka auditor harus melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, mendapatkan informasi mengenai rencana manajemen yang ditunjukkan untuk mengatasi pengaruh diri kondisi tersebut. Yang kedua, menentukan kemungkinan rencana tersebut akan dapat diterapkan secara efektif. Namun, apabila dalam proses evaluasi terdapat auditor yang belum yakin akan keberadaan going concern klien, maka tahap yang dilakukan yaitu yang pertama, mempertimbangkan kecukupan pengungkapan tentang ketidakmampuan dalam going concern. Yang kedua, mencantumkan paragraf penjelas dalam laporan auditor untuk mencerminkan kesimpulannya, serta auditor harus mempertimbangkan kebutuhan akan pengungkapan. Atas siklus pengajian dan personalia, maka bisa dibuat kertas kerja pemeriksaan pajak penghasilan atau PPh 21 atas Bank Bukopin pada tahun 2016 sebagai berikut. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo, akun, atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Sampling audit ini akan saya terapkan pada tahap respon atas hasil penilaian resiko. Proses yang akan dilakukan dalam audit sampling pun yaitu menyusun rencana audit, menetapkan jumlah atau unit sampel, memilih sampel, menguji sampel, mengestimasi keadaan populasi, dan membuat kesimpulan hasil audit. Sampling audit ini akan saya terapkan dalam prosedur pengujian yang berupa vouching, tracing, dan konfirmasi, serta lainnya, yang memang harus diambil sampel dari populasi yang ada untuk akun atau kelompok transaksi tersebut. Dalam hal ini, misalnya untuk akun utang pajak, maka hanya akan memeriksa beberapa transaksi atau dokumen terkait dari utang pajak untuk memperoleh pemahaman atas sifat operasi entitas atau memperjelas pemahaman atas pengendali internal entitas. Untuk kasus Bank Bukopin, menurut saya laporan yang disajikan yaitu tidak wajar, yang berarti laporan keuangan tersebut tidak disajikan sesuai standar akuntansi yang berlaku serta kebijakan yang diterapkan di dalam perusahaan. Terkait dengan adanya kesalahan penyajian pada kartu kredit yang disebabkan oleh adanya penjurnalan transaksi abnormal kartu kredit yang dihasilkan oleh sistem yang tidak sesuai, dan penjurnalan transaksi pada kartu kredit bersifat fiktif yang sebenarnya tidak terdapat aliran dana dari penjurnalan tersebut. Seharusnya laporan tersebut tercatat sebagai piutang yang belum dibayar, tetapi di laporan keuangan dicatat sebagai pendapatan. Untuk kasus Bank Bukopin, menurut saya laporan disajikan yaitu wajar dengan pengecualian, yang berarti kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Iya, melibatkan akuntan publik. Menurut berbagai sumber informasi, modifikasi terhadap data kartu kredit ini telah berlangsung lebih dari 5 tahun. Namun anehnya hal ini tidak terdeteksi oleh auditor independennya. Auditor independen Bukopin selama ini adalah KP Purwantoro, Sungkaro, dan Surya. Jika dikatakan dengan peran auditor berdasarkan dengan kode etik profesi yang ada, maka akan berkaitan dengan tanggung jawab auditor
dan skeptisisme profesional apabila auditor melaksanakan tanggung jawabnya dengan menjaga sikap berpikiran, mempertanyakan, dan secara kritis mengevaluasi bukti, auditor akan dapat mengurangi secara signifikan kemungkinan kegagalan audit selama audit berlangsung. Begitu pula dengan kasus ini. Apabila sikap skeptisisme profesional diterapkan dengan baik, maka tindakan modifikasi tersebut tidak akan pernah terjadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.